Kari Amici, jumpa lagi dalam YouTube channel kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang garis tangan. Garis tangan yang terdapat 4 garis utama dalam tangan para sahabat. Pernah dibahas dalam shot keempat garis tersebut. Membaca garis tangan dikenal juga dengan palmistry. Palmistry sendiri berasal dari astrologi India dan ramalan Yunani. Ada juga seperti membaca wajah, cara jalan, gerak badan di adat China. Itu yang disebut dengan Quamia. Hal itu sudah banyak para sahabat mengetahui tentang hal itu. Selain itu, ada juga yang membaca dengan kartu atau dapat disebut dengan kartu tarot. Sama halnya dengan membaca garis tangan, hal tersebut hanya berbeda dari cara pandang, cara membaca. Kali ini dalam YouTube ini akan membahas tentang garis tangan. Masih ingat mungkin para sahabat tentang gambar keempat garis ini? Saya akan coba ulas kembali. Garis 1 itu merupakan garis kehidupan. Garis 2 itu merupakan garis kepala. Garis 3 itu merupakan garis hati. Dan garis keempat itu adalah garis nasib. Garis nasib tidak semuanya orang memiliki. Terima kasih buat sahabat yang masih hafal untuk keempat garis itu. Keempat garis ini memiliki berbagai macam, entah itu pendek, putus-putus, bergelombang. Saya akan bagikan dalam video channel kami. Sebagai gambaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu keempat garis tersebut. Garis pertama yaitu garis kehidupan. Garis ini menggambarkan kesehatan secara fisik, kesehatan secara umum, dan perubahan yang besar dalam kehidupan. Contoh bencana, cedera fisik, atau apapun yang merupakan perubahan besar. Ini dapat dilihat dari arah ibu jari yang melengkung mengarah ke pergelangan. Tapi para sahabat perlu diingat bahwa garis kehidupan ini tidaklah berhubungan dengan panjangnya
seorang manusia. Karena itu, jangan menghakimi jika garisnya pendek, usianya pendek. Kita masuk ke garis kedua, atau disebut garis kepala. Garis ini mewakili cara dari seseorang belajar, pendekatan komunikasi, atau menunjukkan kepintarannya, serta rasa haus akan pengetahuan. Dalam garis ini, kita seringkali menemukan garis yang berkelok-kelok atau garis yang lurus. Sebagai gambaran umum, jika yang berkelok-kelok itu berhubungan dengan kreativitas dan spontanitas dari para sahabat. Sedangkan garis lurus adalah merupakan pendekatan dengan cara belajar yang praktis dan terstruktur. Untuk garis ketiga atau garis hati, garis ini dipercaya dapat menunjukkan stabilitas emosi, pandangan romantis, depresi, dan kesehatan jantung dari para sahabat. Boleh dibilang banyak yang penasaran akan ini. Cintanya bagaimana, kesehatan jantung bagaimana, atau emosinya. Garis keempat, yaitu garis nasib, atau boleh disebut garis takdir, yang menandakan besarnya seseorang terpengaruh oleh suatu kondisi eksternal, tapi dirinya sendiri tidak dapat mengontrol. Atau dapat dikatakan, nasib itu bukan kita yang mengontrol, tetapi kita hanya dapat mengusahakan. Itu semua keempat garis. Penjelasan awal dari garis tangan yang berada di tangan para sahabat. Dari mulai garis kehidupan, garis kepala, garis hati, dan garis nasib. Andaikan para sahabat masih menginginkan untuk lebih jelas, kalau pendek bagaimana, kalau berkelok-kelok bagaimana, atau bahkan melengkung, itu seperti apa? Saksikan dalam video YouTube kami berikutnya. Karena itu para sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, sehingga saat kami menerbitkan video terbaru, para sahabat dapat mengetahuinya dan dapat mengikuti video-video kami. Saksikan dalam video berikutnya, kami akan bahas lebih detail tentang 4 garis. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk para sahabat. Tujuan dari membaca garis tangan atau palmistry ini seringkali dipergunakan untuk mengetahui karakter seseorang, baik masa depan maupun yang ada dari sejak lahir. Terus ada sahabat bertanya,
Andaikan orang tersebut cacat, tidak memiliki tangan, bagaimana garis nasib beliau? Saya hanya dapat berkata, tidak hanya ditentukan oleh garis tangan dalam kehidupan ini, tapi masih banyak yang harus diusahakan dan terus diperjuangkan dalam kehidupan. Masih banyak pula cara untuk membaca kehidupan akan datang ataupun kehidupan yang sudah tersirat ataupun tersurat dari sejak lahir. Karena itu yang terpenting untuk para sahabat, jangan pernah lelah, tetap semangat, tetap berusaha yang terbaik dalam kehidupan ini.